Mungkin masih banyak orang yang dia mengaku muslim, tapi ketergantungan hatinya ditaruh di kuburan. Ada yang ketergantungan hatinya ditaruh di tempat-tempat keramat, atau yang lainnya. Sehingga dia merasa hidupnya tenang, dia merasa hidupnya terjamin di saat dia dekat dengan kuburan. Maka dia berkali-kali datang ke kuburan, dia berkali-kali ngalap barokah di kuburan. Sebagian di antara jamaah, mereka tanya ke kami, apa hukumnya kita melakukan tur keliling kuburan? Kami tanya, untuk apa? Kalau ziarah kubur, nggak usah jauh-jauh. Ziarah kubur bisa dilakukan di semua kuburan. Dan tujuan dari ziarah kubur adalah dalam rangka untuk ingat mati. Lalu dia bilang, dalam rangka untuk ngalap barokah. Ngalap barokah itu bukan di kuburan, tapi mendapatkan keberkahan adalah di masjid, di tempat-tempat kita beribadah kepada Allah, di majelis ilmu, di tempat-tempat yang mustajab, seperti di kota suci, atau di tempat-tempat kita bisa banyak berdoa kepada Allah. Kenyataannya mereka hanya touring dan mungkin akan meninggalkan banyak sekali kesempatan untuk sholat berjamaah. Hanya dalam rangka mengejar tempat ngalap berkah yang tidak pasti. Dari mana kamu bisa mengatakan kalau kuburan adalah tempat berkah? Ini salah satu di antara contoh bagaimana kesalahan yang terjadi di tengah masyarakat dalam memahami konsep ta'alluqul qalbi, ketergantungan batin. Sehingga dalam bayangan dia hanyalah yang ada adalah arwah-arwah orang saleh dan seterusnya. Yang itu bisa sampai pada titik sangat dekat dengan yang namanya kesyirikan. Oleh karena itu kita ajarkan kepada masyarakat untuk tidak gandrung dengan yang semacam ini. Selalu jaga ketergantungan hati kepada Allah Ta'ala. Tapi Pak, di sana kita nggak ngapa-ngapain. Nah terus ngapain kalau nggak ngapa-ngapain? Harus jauh-jauh melakukan perjalanan sampai ke berbagai macam makam yang mungkin tidak cukup sehari. Karena kalau keliling dari satu kuburan sunan ke kuburan sunan yang lain misalnya, dia butuh waktu sekian jam, bahkan sekian hari. Padahal dia sebenarnya bisa ziarah kubur di semua kuburan. Tidak harus makam tertentu. Sampai Nabi SAW, beliau menyampaikan, untuk menyampaikan salawat dan salam kepada Rasulullah SAW, seseorang tidak harus mendekat ke makam beliau SAW. Nabi SAW mengatakan, Inna afdal ayyamikum yaumul jum'ah. Sesungguhnya hari yang paling afdal bagi kalian adalah hari Jumat. Fa'aksiru fihi minas salati alayya. Karena itu perbanyaklah untuk membaca salawat kepadaku ketika di hari Jumat. Fa inna salatakum ma'rudatun alayya. Karena salawat kalian ditampakkan kepadaku. Nabi SAW menetapkan ada hari istimewa untuk salawat. Tapi beliau tidak menetapkan ada tempat istimewa untuk salawat. Karena seorang muslim bisa bersalawat dimanapun. Di Indonesia, dia bisa memperbanyak salawat untuk beliau. Dan salawat beliau ditampakkan kepada beliau. Salawat kita ditampakkan kepada beliau. Dimanapun kita berada. Demikian pula salam. Salam yang kita sampaikan untuk Rasulullah SAW sampai kepada beliau. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus para malaikat untuk menyampaikan salam dari umatnya kepada beliau. Nabi SAW pernah mengatakan, Inna lillahi malaikatan sayyahina fit turuqat yuballighuni an ummatis salam. Sesungguhnya Allah memiliki beberapa malaikat yang mereka berkeliling di muka bumi. Yuballighuni an ummatis salam. Tugasnya adalah mereka akan menyampaikan kepadaku salam dari umatku. Sehingga ketika Anda mengucapkan assalatu wassalamu ala Rasulillah, salawat dan salam untuk Rasulullah, Anda tidak perlu datang ke kota Madinah. Tidak perlu mendekat ke makam Nabi SAW. Bisa Anda sampaikan dimanapun, kapanpun, terutama di hari Jumat. Yang ditekankan adalah di hari Jumat. Namun, untuk tempatnya bebas. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kemudahan bagi kaum muslimin, bagi yang ingin menyampaikan salam kepada Rasulullah SAW. Karena itu Anda bisa lihat semangat orang-orang soleh di masa silam dalam menyampaikan salawat dan salam untuk Nabi SAW. Sehingga para ahli hadis, ketika mereka menyebut nama Rasulullah SAW, tidak lupa mereka tuliskan Sallallahu Alaihi Wasallam, ditulis lengkap.
an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kira-kira Anda bisa bayangin berapa ribu salawat yang dibaca oleh Imam Bukhari. Kalau beliau misalnya dalam kitab Sahih Bukhari itu memuat 7.000-an hadis. Belum lagi di kitab-kitab yang lain. Karena Imam Bukhari punya kitab-kitab yang lain selain Sahih Bukhari. Ada kitab Adabul Mufrad, Tarikh, dan ada kitab yang lainnya. Sehingga ketika beliau menyebut Rasulullah SAW, gelar beliau atau namanya, Imam Bukhari menulis sallallahu alaihi wasallam. Ribuan kali beliau bersalawat. Maka kata Ibnu Hibban rahimahullah, belum ada manusia yang lebih banyak bersalawat melebihi ahlul hadis. Melebihi ahlul hadis. Kan ahlul hadis setiap kali nyebut hadis dia membaca sallallahu alaihi wasallam untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan itu bisa dilakukan dimanapun salawat itu sampai kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Makanya para ulama mengatakan nggak perlu ketika ada orang yang mau berangkat ke Madinah atau berangkat ke makam Rasulullah SAW, terus kita titip, tolong titip salam untuk Nabi SAW. Kenapa kau perlu titip? Kau harus titip salam ke saya. Langsung ucapkan salam, ada malaikat yang akan mengantarkan salammu. Kalau saya mungkin saya lupa. Ya, maka kau bisa ucapkan assalamu alayka ya Rasulullah. Sebagaimana dalam salat. Assalamu alayka ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salih. Nah, baik, selanjutnya kita akan melihat beberapa kesalahan yang terjadi di masyarakat ketika mereka melakukan tawakal. Allah Subhanahu wa taala mudahkan bagi kami untuk sedikit bisa menyampaikan beberapa poin berikut ini. Al-akhta'u fi tawakkul, kesalahan ketika tawakal. Pertama, kita akan bahas terlebih dahulu manfaat bertawakal kepada Allah. Samarat at-tawakkuli 'ala Allah. Manfaat ketika orang bertawakal kepada Allah. Pertama, Allah akan jadikan orang muslim yang bertawakal kepada Allah, Allah jadikan hasinan minasyaitan. Allah akan berikan perlindungan untuknya dari godaan setan. Sehingga dia terhindar dari gangguan setan. Allah Ta'ala berfirman, innahu laysa lahu sultan 'alal ladzina amanu wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Di surat An-Nahl ayat 99, coba kita menuju surat An-Nahl 99 biar lebih lengkap. Surat An-Nahl ayat 99. Baik. Allah menceritakan tentang kondisi setan. Allah mengatakan, "Faidza qara'tal Qur'ana fasta'idz billahi minasyaitonir rajim." Jika kamu membaca Quran, maka berlindunglah kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Innahu laisa lahu sultan 'alal ladzina amanu wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Setan itu tidak punya kekuatan untuk mengendalikan orang yang beriman dan orang yang bertawakal kepada Allah. Dan bagian dari bukti tawakal itu dilakukan oleh sang hamba dengan berlindung kepada setan. Berlindung kepada Allah dari godaan setan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. A'udzubillahis samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Lalu Allah menegaskan manfaatnya. Setan nggak punya kuasa untuk mengendalikan hamba yang beriman dan bertawakal kepada Rabb-Nya. Dan itu subhanallah salah satu di antara keunggulan iman. Orang yang punya iman dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala imannya ketika dia bertawakal kepada Allah. Selanjutnya, manfaat yang kedua adalah yub'idul ya's wa tasya'um wa syukuk allati tanghassu hayatal insan. Akan menjauhkan orang dari sikap putus asa. Orang tidak mudah putus asa dan merasa masa depannya suram. At-tasya'um, atau muncul aneka keraguan yang membuat hidupnya jadi tidak bahagia, merasa tertekan. Orang yang bertawakal kepada Allah akan hilang perasaan tertekan, ketakutan yang berlebihan terhadap hidup. Kadang saya nggak tahu istilah dalam ilmu psikologi ya. Ada orang itu terlalu sensitif dengan masalah atau sensitif dengan informasi masa depan. Gimana ya saya nanti, gimana anak saya, gimana. Dia terlalu ketakutan dengan masa depan. Nah, munculnya seperti itu membuat orang jadi
tidak produktif, dan terbatas untuk banyak bergerak karena ketakutan, terutama nasibnya ketika di dunia. Nanti saya gimana, nanti gimana, nanti gimana. Sehingga banyak nanti gimana, sampai akhirnya dia kebingungan. Terutama, mohon maaf, berkaitan dengan yang namanya keyakinan sial. Jadi, ada keyakinan sial. Ini di hampir semua daerah itu ada. Ya. Ini beda-beda tergantung daerah. Sehingga di daerah A punya keyakinan sial yang berbeda dengan daerah B, punya keyakinan sial yang berbeda dengan daerah C, dan demikian seterusnya. Jawa Timur punya keyakinan sial yang berbeda dengan Jogja. Jogja punya keyakinan sial yang beda dengan orang Sunda. Orang Sunda punya keyakinan sial yang beda dengan yang ada di Sumatera. Namanya At-Tiyarah. Dan ada sebagian orang yang dihantui dengan seperti ini. Kalau orang Cina kan punya Feng Shui itu apa? Feng Shui atau apa lagi. Sampai dia takut dengan angka-angka tertentu. Di lift itu nggak ada angka 4. Lantai 4 ya mesti ada, nggak mungkin kan? Dari 3 lompat 5 itu. Ini nyatanya nggak ada tulisannya angka 4. Iya, tapi di atas angka 3 itu, di atas lantai 3 apa namanya? 3A, Masya Allah. Atau angka 13 misalnya. Apalagi yang dia dianggap sebagai keyakinan sial, angka 4, 14, atau 13, 14, dan angka-angka yang lain. Ini apa-apaan kayak gini. Dia sendiri yang bikin keyakinan-keyakinan kayak gitu, dan dia takut-takuti sendiri. Maka tidak ada orang yang lebih penakut dibandingkan orang musyrik. Itu orang musyrik itu penakut. Dikit-dikit dia takut ini, takut ini, takut ini. Dikit-dikit takut. Selalu dihantui dengan ketakutan. Sehingga tidak ada manusia yang lebih penakut melebihi orang musyrik. Serba ketakutan. Awas lah ya, nanti kalau kamu kayak gini, kualat. Dikit-dikit kualat, dikit-dikit kualat. Anda mungkin pernah punya seperti itu. Nah, pengalaman semacam ini pernah terjadi pada sebagian sahabat. Coba kita lihat. Rasulullah SAW mengatakan, At-tiyaratu syirkun, at-tiyaratu syirkun, at-tiyaratu syirkun. Berkeyakinan sial karena hal tertentu itu syirik. Itu semuanya syirik. Sehingga siapa yang punya keyakinan sial terhadap hal tertentu, berarti dia melakukan kesyirikan. Yang tidak ada hubungannya. Cicak jatuh dianggap sumber melarat, atau sumber sebab orang akan bisa akan mendapatkan musibah, kecelakaan. Begitu buka pintu pertama, kok lihat ada orang pincang. Takut dia, nggak berani keluar rumah. Nanti jangan-jangan ini isyarat aku akan jadi orang pincang. Nah, itulah bentuk kesyirikan yang terjadi di tengah masyarakat. Disebut oleh Nabi SAW, tiarah itu syirik. Wa ma minna illa. Kata Ibnu Mas'ud, ini perkataan Ibnu Mas'ud. Kalau ini hadis. Ini sabda Nabi SAW. Sedangkan yang sini, lanjutan ini perkataan Ibnu Mas'ud. Kata Ibnu Mas'ud, wa ma minna illa. Dan kami dulu terjangkiti penyakit seperti itu. Ya, Anda bisa bayangin, Anda bisa mengukur. Mereka dulu adalah mantan musyrik. Sehingga dulu ada yang menyembah berhala. Ada yang hidup di masa jahiliyah. Mereka tumbuh di masa jahiliyah. Lalu apa kata Ibnu Mas'ud? Walakinnallaha yudhibuhu bittawakkul. Namun Allah hilangkan dengan tawakal. Allah hilangkan dengan tawakal. Masya Allah. Kata kunci yang sangat indah. Munculnya rasa takut tadi, Allah hilangkan dengan tawakal. Sehingga mungkin ya, di antara kita, dia masih terjangkiti penyakit batin seperti ini. Misal ya, bulan tertentu. Sekarang kan kalau di Jogja, bulan Muharram itu pantangan untuk mengadakan acara. Sekarang di bulan Rabiul Awal, sudah masuk Rabiul Awal katanya. Bulan Muharram sebelumnya, bulan Muharram dulu, di Jogja nggak ada acara hajatan. Karena pantangan bulan Muharram ada hajatan. Nah, ini mungkin agak sedikit beresiko,
Kalau Agustus maju terus kan, sehingga tepat Agustus di bulan Muharram, wah, ada hajatan plus terjadi di bulan Muharram. Itu bagi masyarakat di sini, hajatan bulan Muharram itu pantangan, anti. Jogja, Solo, dan sekitarnya. Baik, terus kalau misalnya Pak, kita terpaksa harus hajatan di bulan Muharram, wa ma minna illa. Kata Ibnu Mas'ud, kami dulu juga sempat was-was seperti itu. Sempat muncul was-was seperti itu. Walakinnallaha yudhibuhu bitawakkul. Tapi Allah hilangkan dengan tawakal. Allah hilangkan dengan tawakal. Sehingga dengan tawakal akan membuat hati itu semakin tenang. Apapun yang memicu kecemasan kita, jangan-jangan nanti ini, jangan-jangan nanti ini, muncul kecemasan, hilangkan dengan tawakal. Yang ketiga, orang yang bertawakal akan merasa tenang dengan Allah. Karena dia merasa Allah hadir untuknya. Allah akan berikan jaminan keamanan, ketenangan, dan as-sakinah wal waqar. Allah berikan ketenangan untuknya. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala yang akan mencukupinya. Itulah orang yang tawakal. Allah Ta'ala berfirman, wa may yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, Allah bakal cukupi. Dengan yakin jaminan seperti ini, maka dia ketika beraktivitas merasa tenang. Baik ketika mencari urusan dunia, maupun untuk urusan yang lain. Yang keempat, tawakal kepada Allah akan mendatangkan rizki bagi sang hamba. Dan Allah jadikan rizkinya barokah. Sebagaimana sabda Nabi SAW. Lau annakum kuntum tawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkuli. Kalau kalian betul-betul bertawakal kepada Allah dengan tawakal yang sebenarnya. La ruziqtum, maka kalian akan diberi rizki. Kalian akan diberi rizki. Kama yurzaqut tayr, sebagaimana burung diberi rizki. Gimana burung diberi rizki? Taghdu himasan wa taruhu bitanan. Dia berangkat dalam keadaan temboloknya kosong. Temboloknya kosong. Wa taruhu bitanan, dan dia pulang dalam keadaan temboloknya penuh. Saya pernah melihat ada burung temboloknya itu rusak. Lobang. Dan dia hidup. Nah, waktu itu si burung ini minum air. Saat dia minum, memang masuk ke kerongkongannya. Tapi tumpah air itu. Karena temboloknya bocor. Baik, dan dia hidup. Masya Allah. Ini burung Masya Allah. Kalau Allah belum berkehendak mati, nggak mati. Padahal kerongkongannya kosong. Kerongkongannya, ini temboloknya rusak, bocor. Taib. Wataruhu bitanan, dia balik di waktu sore dalam kondisi temboloknya penuh dengan makanan. Besok kosong temboloknya. Nyari lagi, dapat, tersimpan. Sehingga ilustrasi burung ini, mereka mencari, mereka berusaha, lalu mereka menyimpan, tapi hanya cukup untuk hari itu. Besok nyari lagi. Wa min ahammi thamarati tawakkul 'ala Allah. Dan di antara buah tawakal yang paling penting adalah, ini merupakan sebab orang bisa masuk surga tanpa hisab. Sebab manusia bisa masuk surga tanpa hisab. Sebagaimana dinyatakan oleh Rasulullah SAW. Yadkhulunal jannata min ummati sab'una alfan bighairi hisabin. Ada 70.000 orang di antara umatku yang mereka masuk surga tanpa hisab. Siapa saja mereka? Humul ladzina la yastarqun wa la yatatayyarun wa ala rabbihim yatawakkalun. Yaitu orang yang tidak minta ruqyah. Tidak minta ruqyah. Jadi kalau meruqyah boleh, tapi kalau minta ruqyah enggak boleh. Terus kalau ada yang ruqyah enggak apa-apa. Tapi jangan minta ruqyah. Wala yatatayyarun, tidak punya keyakinan sial seperti tadi. Wa ala rabbihim yatawakkalun, dan dia bertawakal kepada Allah Ta'ala. Itulah orang yang dijamin oleh Nabi SAW masuk surga tanpa hisab. Jumlahnya cuma 70.000. Jumlahnya 70.000. 70.000 masuk surga tanpa hisab. Ada sebuah riwayat yang menyebutkan dari 70.000 ini masing-masing membawa 70.000 pengikut. Berarti jumlahnya berapa itu Pak jadinya Pak? Ya berarti 70.000 kali 70.000. Ya,
Itu kan berarti 49. Nah, ini ada solve. 49, nolnya berapa itu? 006. Nah, Masya Allah. 4,9 M plus 70.000. Ini apa ini? Pemimpinnya. Kan 70.000 ini pemimpinnya, pengikutnya kan ini. 4,9 M. Jika riwayat itu sahih, berarti yang mendapatkan jaminan masuk surga tanpa azab dan tanpa hisab adalah 4,9 miliar manusia. Umat Muhammad SAW. Tapi Pak, berapa jumlah umat Nabi SAW? Kita tidak tahu. Tapi banyak sekali. Anda bisa mengukur sekarang saja, katanya Muslim itu ada 1, sekian M untuk saat ini. Nah, kita berharap mudah-mudahan kita termasuk di antaranya. Kita lanjutkan. Berikutnya kita akan lihat al-akhta' fi tawakkul, beberapa kesalahan dalam tawakal. Yang pertama adalah lemah ketika bertawakal. Lemah ketika bertawakal itu gimana? Lemah ketika bertawakal artinya adalah dia kurang tawakal. Lemah ketika bertawakal. Lemah tawakal. Imam Ahmad rahimahullah pernah mengatakan, sidqul mutawakkili 'ala Allah. Orang yang bertawakal yang sejatinya. Ayatawakkal 'ala Allah. Ketika dia bertawakal kepada Allah, wala yakunu fi qalbihi ahadun minal adamiyyin yatma'u ayyaji'ahu bi syai'in. Dalam hatinya tidak ada seorang pun manusia yang dia berharap akan mendatangkan pertolongan baginya. Fa in kana kadza, jika kondisinya seperti itu, kana Allahu yarzuquhu, maka Allah yang nanti akan ngasih rizki kepadanya. Wa kana mutawakkilan, dan itulah orang yang bertawakal sejatinya. Jadi tawakal yang sejatinya adalah ketergantungan hatinya hanya kepada Allah. Dan dia pasrah kepada Allah, terserah bagaimana cara Allah menolong saya, bagaimana cara Allah Ta'ala menyelamatkan diri saya. Itulah tawakal kepada Allah yang sejatinya. Sehingga dia tidak membayangkan akan ditolong atau masih berharap kepada orang. Harapan saya tinggal satu. Si A ini, harapan saya tinggal kepada si A. Masya Allah. Kan sering orang kayak gitu. Dia udah judek, mentok. Gimana ya? Saya udah mentok sudah. Saya udah nggak bisa ngapa-ngapain. Tapi saya masih punya harapan satu, terakhir. Harapan terakhir saya, si A. Harapan terakhir saya, si B. Masya Allah. Kenapa? Kau tidak jadikan harapan puncakmu adalah Allah Ta'ala? Karena terkadang orang mengukur seperti ini dengan hal yang sifatnya lahiriah. Ini pasti si A akan bantu. Ini si A punya peluang berhasil, dan seterusnya. Kemudian disebutkan dalam riwayat dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, "Man nazalat bihi faqatun." Siapa yang mengalami kemiskinan, fa'anzilha bin nas. Fa'anzalaha bin nas. Fa'anzalaha bin nas. Lam tasudda faqatuhu. Barang siapa yang mengalami kemiskinan, mengalami masalah ekonomi, lalu dia pasrahkan kepada orang, dia tawakal kepada orang, maka kemiskinannya tidak akan tertutupi. Wa man nazalat bihi faqah, dan siapa yang mengalami kemiskinan, fa anzalaha billah, lalu dia pasrahkan kepada Allah. Fa yushikullahu lahu birizqin ajilin aw ajil. Fa yushikullah, maka dalam waktu dekat Allah akan berikan rizki kepadanya, ajil aw ajil, baik segera maupun tertunda. Allah akan berikan rizki kepadanya, baik segera maupun tertunda. Masya Allah. Sehingga di sini ada satu poin bahwa serahkan urusanmu kepada Zat yang Maha Kuasa. Karena jaminan itu akan terbukti di saat kau serius melakukannya. Selanjutnya, yang kedua adalah adamul akhdhi bil asbab. Orang yang tawakal tapi tidak mengambil sebab.
tawakal tapi tidak mengambil sebab. Gimana itu, Pak? Ya, dia cuman adalah wes pokoknya saya serahkan semua, saya tawakal kepada Allah. Tapi dia nggak berusaha untuk mengambil sebab. Satu hal yang menjadi prinsip, Anda coba baca surat Yasin ayat 82. Di sini, surat Yasin ayat 82. Innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Allah ketika menetapkan, ketika Allah menghendaki sesuatu, Allah tinggal berfirman kun, maka jadilah. Nah, jadi di sini satu-satunya zat yang bisa mewujudkan, satu-satunya zat yang bisa mewujudkan akibat tanpa sebab hanya Allah. Satu-satunya zat yang bisa mewujudkan akibat tanpa sebab hanya Allah. Ya? Sedangkan makhluk kalau ingin mendapatkan sesuatu, dia harus menempuh sebab. Ya, di sini kita tulis makhluk jika ingin dapat sesuatu, maka harus apa? Menempuh sebab. Mereka harus menempuh sebab. Makhluk jika ingin mendapatkan sesuatu, mereka harus menempuh sebab. Menempuh sebab maksudnya gimana? Ya, dia nyari sebab untuk bisa dapat akibat. Apa dalilnya, Pak? Innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Hanya Allah yang punya kun fayakun. Ketetapan Allah, jika Allah menghendaki sesuatu, Allah tinggal berfirman kun, jadi. Nah, manusia nggak bisa seperti itu. Kun fayakun, ini batu, kun fayakun, jadi emas. Lep. Nah, jadi apa? Batu, tetap batu. Kamu nggak bisa. Kalau ingin dapat emas gimana? Ya beli. Kau kerja dapat duit, beli. Wallahu alam. Selanjutnya, disinilah kita diajarkan bahwa ketetapan Allah ketika Allah menghendaki sesuatu ayyakul lahu kun fayakun. Allah akan berfirman kun, maka jadilah. Bahwa warada anna Arabian, dan disebutkan dalam sebuah riwayat ada Badui yang bertanya kepada Nabi SAW. Badui itu datang ke Madinah lalu bertanya kepada Nabi SAW. Faqal, dia mengatakan, ya Rasulullah, ursilu naqati wa atawakkal. Ya Rasulullah, boleh enggak aku melepas ontaku wa atawakkal, dan aku bertawakal. Ursilu naqati wa atawakkal, boleh enggak aku lepas ontaku lalu aku bertawakal. Faqala sallallahu alaihi wasallam, lalu Nabi SAW mengatakan, iqilha wa tawakkal. Seharusnya ikat ontamu lalu bertawakal. Jangan melepas ontamu terus ngaku bertawakal. Ini tawakal yang tidak pada tempatnya. Hadis riwayat Tirmidzi. Baik. Selanjutnya, dari sinilah kita diajarkan bahwa yang namanya tawakal harus ada usaha. Maka di situ usaha baru tawakal. Usaha baru tawakal. Baik. Kondisi manusia kan begini ya. Harapan atau masalah. Dalam hidup, kita selalu dihantui dua hal ini. Kalau nggak punya harapan, punya masalah. Nah, harapan itu akan ditempuh untuk bisa mendapatkannya dalam waktu tertentu. Ya. Sehingga di sini ada hasil. Di sini ada hasil. Pertanyaannya, tawakal itu ada di mana? Ini kerja. Usaha. Di sini kerja, di sini usaha. Tawakal ada di mana? Di sini tawakal. Di saat orang itu bekerja dan berusaha, dia bertawakal kepada Allah untuk mengejar hasil yang dia inginkan. Nah, setelah dapat hasil terus ngapain, Mbak? Di sini adalah ridho.
Ridho kepada takdir Allah, afwan. Ridho kepada takdir. Kadang ada yang sesuai dan ada yang tidak sesuai dengan apa yang diinginkan. Masalah juga begitu. Masalah pecah atau usai, selesai. Ketika masalah ingin diselesaikan, orang usaha. Nah, disinilah tawakal. Wallahu a'lam. Selanjutnya, An Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Ibnu Abbas pernah bercerita tentang kebiasaan yang perlu diluruskan dari orang Yaman. Kata beliau, kanu ahlul Yaman, kana ahlul Yaman yahujjuna wa la yatazawwadun. Orang Yaman, mereka itu berangkat haji, tapi tidak bawa bekal. Wa yaqulun, dan mereka mengatakan, nahnu mutawakkilun, kami ini orang-orang yang bertawakal. Wa yahujjuna ila Makkah. Nah, ketika mereka haji tidak bawa bekal, terus mereka berangkat haji ke kota Mekah, yang terjadi apa? Wasa'alun nas. Mereka suka minta-minta kepada orang lain. Ya, begitu sampai Mekah, karena nggak punya bekal, minta-minta ke yang lain. Nah, berkaitan dengan kasus ini Allah Ta'ala menurunkan firman-Nya, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Carilah bekal, karena sebaik-baik bekal adalah takwa. Allah perintahkan agar kita mencari bekal, namun ada bekal yang terbaik bagi hidup manusia, yaitu bekal takwa. Kemudian juga disebutkan dalam riwayat dari Umar bin Khattab, beliau pernah mengatakan, di sini diceritakan, anna Umar bin Khattab, bahwasanya Umar bin Khattab laqiya nasan minal Yaman, ketemu dengan beberapa orang dari Yaman. Faqala, lalu Umar bertanya, ma antum, gimana kondisi kalian? Faqalu, mereka menjawab, mutawakkilun, kami semuanya adalah orang yang bertawakal. Kami semua adalah orang yang bertawakal. Apa jawab Umar? Kadzabtum, bohong kalian. Antum mutawakkilun, apakah seperti ini yang disebut dengan tawakal? Berangkat haji nggak mau bawa uang saku? Innamal mutawakkilu rajulun alqa habbahu fil ard wa tawakkal 'ala Allah. Tawakal itu adalah orang yang alqa habbahu fil ard. Dia membuang bijinya di tanah. Dia nanam biji di tanah, kemudian dia bertawakal kepada Allah. Itulah orang tawakal yang sejatinya. Masya Allah. Jadi di sini kita diajarkan pada satu prinsip bahwa mengambil sebab itu tidak mengurangi tawakal. Mengambil sebab itu tidak mengurangi tawakal. Al-Hafidz Ibnu Hajar mengatakan, Al-Hafidz Ibnu Hajar penulis kitab Fathul Bari, Syarah Sahih Bukhari. Ketika beliau menjelaskan tentang at-tadawi, tentang menggunakan obat, kata beliau, menggunakan obat tidak bertentangan dengan prinsip tawakal. Sebagaimana ketika orang lapar atau haus, lalu dia makan atau minum. Demikian pula ketika orang menjauhi faktor-faktor yang merusak dirinya. Wa du'a bi talabil afiyah, termasuk kita berdoa kepada Allah minta agar diberi kesehatan dan dijauhkan dari madharat dan yang lainnya. Dan ini diantara penjelasan yang disampaikan oleh para ulama tentang hakikat tawakul itu tidak bertentangan dengan usaha. Kemudian di sini ada riwayat, ada keterangan yang lain dalam Al-Mawsu'ah Al-Fiqhiyah, ensiklopedia fikih, dinyatakan tawakal kepada Allah itu hukumnya wajib. Namun wajib untuk mengambil sebab, walakin yajibu ma'ahu al-akhdhu bil asbab. Namun orang ketika tawakal harus mencari sebab. Terdapat riwayat bahwa seorang Badui mendatangi Rasulullah SAW, lalu dia mengatakan, ya Rasulullah, ursiluna qati wa atawakkal. Boleh nggak aku lepaskan untaku, lalu aku bertawakal? Faqala Rasulullah SAW, lalu Nabi SAW mengatakan, iqilha wa tawakkal. Ikat dulu baru tawakal. Jangan ngomong tawakal setelah lepas. Ikat dulu baru tawakal. Wallahu a'lam. Kita lanjutkan. Berikutnya adalah bertawakal kepada selain Allah. Ini kesalahan yang paling parah. Tapi sebelumnya kita perlu pahami begini, bahwa
tawakal itu amal batin, amal hati. Sedangkan usaha itu amal lahir. Dan tawakal ini buah dari iman. Ada karena orangnya beriman. Sehingga orang ateis, dia tidak punya iman, maka dia tidak bisa tawakal. Makanya mereka yang tidak beriman, sehingga tidak bisa tawakal, lebih gampang stres. Ya Anda sendiri bisa mengukur. Ketika orang punya masalah, tapi cuma dipikir terus. Akhirnya nambah masalah baru, yaitu beban pikirannya. Kemudian beban pikiran itu membuat dia makin stres. Karena dia pikir juga, beban pikiran dipikir juga. Wah nanti saya gimana ya, saya gimana. Wah beban, jadi pikiran bagi saya ini. Saya jadi nggak nyaman, jadi beban pikiran bagi saya, maka kesehatan saya jadi turun. Akhirnya beban itu bertambah banyak. Karena dia eksponen. Peningkatannya kuadrat. Itulah bahayanya. Orang kalau tidak punya iman, dia nggak bisa tawakal. Maka Anda bisa melihat rata-rata negara yang dominan angka bunuh dirinya besar, itu adalah negara ateis. Jepang, Korea, berbagai macam negara di Eropa. Dominan negara-negara seperti itu. Sementara angka bunuh diri di negara-negara Muslim jauh lebih rendah. Walaupun ada di sebagian tempat karena masalah ekonomi. Kita lanjutkan. Jadi, tawakal berangkat dari iman. Sedangkan usaha itu amal lahir. Oleh karena itu, tidak tawakal kepada Allah. Atau begini, tawakal kepada selain Allah. Tawakal kepada selain Allah. Ini amal batin. Karena ini amal batin, terkadang sulit untuk dipahami, sulit untuk ditebak. Maka kembali kepada batin masing-masing. Intinya dia ketergantungan hatinya kepada selain Allah. Ketergantungan hatinya kepada selain Allah. Ya, sehingga batinnya selalu berharap kepada selain Allah, terlalu besar ketergantungan hatinya kepada selain Allah. Coba kita lihat di sini. Ada keterangan yang disampaikan oleh Syekh Dr. Al-Fauzan berkaitan dengan tawakal kepada selain Allah. Yang pertama adalah tawakal dalam hal yang tidak mampu diwujudkan kecuali oleh Allah. Misalnya tawakal tentang rizki, tawakal agar musibah hilang, tawakal sembuh, dan seterusnya. Seperti tawakal kepada mayit atau orang yang tidak ada di depan kita. Atau kepada berhala-berhala, dewa-dewa, togut, yang itu diyakini bisa mewujudkan harapan, ya, atau bisa memberikan pertolongan, penjagaan, rizki, bahkan syafaat. Sehingga dia merasa nyaman ketika ada berhala yang dia bawa. Atau dia bertawakal karena saya punya guru yang sudah menjamin hidup saya. Guru saya sudah bilang, rizkimu pasti akan selalu datang. Aku akan selalu hadir di dekatmu, dimanapun kau berada. Nah, seperti ini berarti dia bertawakal untuk hal yang apa? Bertawakal kepada selain Allah yang tidak mampu diwujudkan kecuali kepada Allah. Kecuali oleh Allah Ta'ala. Dan ini masuk syirkun akbar, syirik besar. Yang kedua, tawakal dalam sebab lahiriah. Seperti bertawakal kepada pemimpin, atau amir, atau orang siapapun yang hidup, yang mampu untuk mewujudkan fima aqdarahullahu, yang mampu untuk mewujudkan apa yang Allah takdirkan terjadi pada orang tertentu, seperti hadiah, atau dalam rangka menghindari gangguan, atau semacamnya. Maka ini syirik asghar. Misalnya terlalu serius dalam mengambil sebab, sehingga dalam bayangan dia, ini kan amal hati ya, mungkin lahirnya nggak tahu, dalam hatinya dia, kalau bukan karena ini saya pasti nggak berhasil. Nah, maka tawakal seperti ini
bisa menyebabkan syirik kecil. Yang ketiga, tawakal dalam arti inabatul insan, mewakilkan orang lain yang nanti akan melaksanakan tugasnya dan dia mampu untuk melakukannya seperti jual beli dan seterusnya. Fahadha jaiz, tawakal semacam ini hukumnya boleh. Walakin laisa lahu ayya'tamida alaihi, tapi dia tidak boleh bersandar kepada sebab tadi untuk mendapatkan ma'wukila ilaihi, apa yang sudah diserahkan kepadanya. Jadi begini, kalau saya ngirim barang lewat kurir, siapa yang bertawakal? Saya atau kurir? Ya kita sebagai konsumen. Loh kenapa? Yang ngantar kan kurir, bukan saya. Iya, tapi posisi kurir dalam hal ini hanyalah wakil. Dan yang menyuruh tawakalnya kepada Allah, bukan kepada wakilnya. Karena tawakal, karena li'anna tawkil syakhs, karena menyuruh orang untuk melakukan sesuatu yang mubah, min jumlatil asbab, termasuk di antara aneka sebab untuk tawakal. Termasuk di antara sebab. Jadi saya nyuruh orang antarkan ini hanya sebab. Wal asbabu la yu'tamadu 'alaiha. Dan jika itu sebab, maka kita tidak bersandar kepadanya. Ketergantungan hati bukan ke sebab, tapi kita ketergantungan hatinya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Yang terakhir di sini beliau menyatakan tawakal kepada Allah dalam rangka menghindari madarat atau mendapatkan rizki, dan untuk melakukan sesuatu yang tidak mampu dilakukan kecuali hanya kepada Allah. Bertawakal untuk sesuatu yang hanya bisa diwujudkan oleh Allah. Ini termasuk di antara bentuk ibadah yang paling agung. Sedangkan bertawakal kepada selain Allah adalah syirik akbar. Karena Allah mengatakan wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Bertawakallah kalian hanya kepada Allah kalau kalian beriman. Maka